kita masih lanjutkan tentang puasa Torekat ini. Apa upaya yang harus kita lakukan? Apalagi kalau tidak membersihkan unsur-unsur nafsani sebersih-bersihnya. Ya, pertama ya kecenderungan ingin memiliki sesuatu itu yang harus kita kikis hingga habis. Ya neriman lah cara Jawane. Nerimo ing pandum. Gak kebrangas, gak Keserakahan apa? Ya, iya, keserakahan lah. Itu minimal. Nah, hikmah puasa ini menghilangkan keserakahan kita. Ini jangan sampai terus nggak peduli terhadap lingkungan. Orang yang ahli puasa itu orang yang sangat peduli. Kepekaannya tinggi, sosialnya kuat, pedulinya tinggi. Kalau puasanya rendah, nggak kuat puasanya, ya kepekaannya nggak kuat. Orang yang ahli puasa itu ahli sabar. Karena puasa adalah sabar. Bulan puasa ini bulan sabar. Iya. Bulan untuk melatih Kesabaran. Nah, kesabaran ini lemei semua kebaikan. Siapa yang luas kesabarannya, ya seluas itu kebaikannya. Siapa yang kesabarannya sempit, ya kebaikannya sempit. Karena tidak ada kebaikan, thawab, kebaikan yang tidak beralaskan kesabaran. Maka ya inilah momen untuk meningkatkan keimanan kita. Dalam hal ini al-imanu, iman iku koyok sigar jambe. Iman iku isine loro, siji sabar, loro nih syukur. Maka barang siapa yang imannya lemah, sabarnya lemah, syukurnya lemah. Siapa yang imannya kuat, sabarnya kuat, syukurnya kuat. Nah, di momen Ramadan ini momen paling istimewa untuk meningkatkan keimanan kita, khususnya dari sisi, bukan khususnya ya dua-duanya, ya sabar dan syukur ini. Sabar puasa kita, syukur zakat sedekah kita. Jadi artinya bulan puasa ini adalah bulan untuk melatih sana. Bulan untuk melatih kesabaran bagi yang belum sabar, meninggikan kesabaran bagi yang sudah sabar. Nah, apa kesabaran itu tadi yang seringkali di pengajian Rebuan Agung Gus Nizam sampaikan, kudu wani soro loro pasti terus nemu enak, berarti gak kira nemu riyo nek gak poso. Seperti itu. Iya. Ini penjelasannya di mana? Di mananya nanti di puasa itu wani soro loronya itu? Ya, pokoknya segala hal yang diperintahkan oleh Allah, apapun itu, wa anfusuna ta'bah, nafsu kita ini ogah. Aslinya untuk menjalani perintah Allah itu nafsu kita ini ogah. Nah, menjalani ketaatan ini soro loro bagi nafsu. Berat ini. Tidak hanya bentuk puasa saja. Apa saja yang benar dan baik. Iya, intinya pokoknya bentuk perintah Tuhan itu nafsu ogah pokoknya. Pasti nafsu ogah. Jos. Iya. Oleh itu ngono. Kok emang kan kebetulan Gus, mohon maaf Gus, saya tetap menjaga olahraga Gus. Iya. Tadi siang ya habis asar lah saya bulu tangkis. Itu nyampe belum sampai anu lah, belum gamenya 30 Gus. Nyampe 25 sudah gak kuat ini. Waduh gak kuat, kata geblak gua. Ternyata posenya juga ngerepot olahraga pose gitu. Ini menurut hati saya gitu loh.
Biasanya Itu mah menurut hati apa menurut nafsu itu? menurut hati Menurut itu. nafsu. Hati bicara itu ya. Hati dia Hati bicara itu. Iya. Iya. Hati apa nafsunya yang bicara itu? Mungkin nafsu mungkin. Iya, mungkin Akeh nafsu. nafsune ya. Iso tak nafsu bicara itu. Iya. Ya Oh, iso gitu. lah. Itu karena kurang kulina. Oh, kurang kulina. Nah, bahasa ono maning Aduh, kulina. main kulina. Gus. Saya Ala tertarik. bisa karena biasa. Nah, jadi ya itu tadi berarti sama dengan kalau ingin puasalah berarti ya ketemu rioyonya itu seperti apa? Apa yang iftar tadi itu? Iya, ya melakukan perintah-perintah Allah ini sudah tak berat lagi. Justru akan mengalami kebalikannya. Justru kalau tidak melakukan perintah Allah ini yang loro kabeh, gak Loro enak. kabeh gak enak. Bagi yang ahli ditirakati diri Iya, atau yang itu sudah- karena sudah biasa gak enak, biasa soro, Iya. gak kroso sampai Gak ngeten. kroso. Justru kebalikannya karena berat itu hanya di awal. Sesungguhnya berat itu hanya di awal. Di pertengahan ya sedengan. Di akhir kebalikannya di awal enteng sudah. Dan justru kalau meninggalkan ini bagi yang sudah istiqomah. Meninggalkan itu yang loro kabeh. Ya, artinya kan orang itu karena kebiasaan. Kebiasaan. Misalnya Ala kulina, ala kulina. Ala kulina. Ya, Iya. satu contoh ya segini. Kasus COVID-19 ini ya. Kami ya kita yang sudah terbiasa keliling pekerjaan kok Pak Dimarsono ya. Iya. Iya. Ya toh? Udah biasa keliling nang di mana-mana dia Iya. pekerjaan. Terasa sekali. Terasa sekali. Gitu loh. Terasa sekali gitu loh. Terasa apanya itu? Loro Loro kabeh. kabeh, Gara-gara gak poso. enak. Bukan gak keliling nang nggon penggawean gitu. Oh. Iya, loro kabeh. Ya, seperti kan apa? Karena sudah kulina. Karena Kulina sudah tadi, kulina tadi. Iya. Nah, Gus, saya tertarik tadi itu bahwa di bulan puasa ini adalah bulan latihan untuk ngekang hawa nafsu. Kasarnya gitu. Nah, saya ini tertarik dengan ini teorinya John Bach ya, tentang beliau ini seorang psikolog profesor yang melakukan percobaan apa karakter orang, karakter kebiasaan. Jadi dia kumpulkan 40 orang dibagi dua, yang satu A dan yang satu B. Yang kelompok A ini setiap hari dia disuruh berkata yang baik-baik. Yang baik-baik dan benar. Self talking lah istilahnya. Ya. Sedangkan yang B. B ini Kebalikannya. kebalikan. Meso Ya. apa gila. Nah, setelah 30 hari ya persis puasa inilah. Hasilnya dinilai oleh 100 orang panelis. Ini nggak tahu nih orang ini, panelis ini. Cuman tolong orang yang masuk ke hall ke koridor itu nilai dia ini masuk apa B. Dari 100 orang ini 95% bisa memisahkan oh itu sing A itu sing darnya, oh sing yang biasa berkata baik dia kelihatan gloomy, sangat apa ya? Ceria. Ceria. Ya, sumringah. Sumringah. Aura positif. Aura kasih. Aura kasih. Nah, Oke. yang sing B tadi kebalikannya. Burengai. Burengai, maju tang jas ngedasi. Beda dengan yang dia dipakai kaos, pakai Iya. celana jeans gitu loh. Nah, Gus, dari perspektif tasawuf ya, tentang regenerasi sel ini kayak apa, Gus? Ya, regenerasi sel terjadi saat kita istirahatkan dari kebiasaan umumnya manusia. Umumnya manusia ya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Umumnya manusia ya sakarepe dhewe. Gak sakarepe Gusti Allah. Nah, ketika dalam beberapa saat minimal 3 hari 3 malam, kalau bisa seminggu, lebih baik lagi 10 hari, terbaik 40 hari, kita bisa mengistirahatkan lahir batin kita dari aktivitas sehari-hari. Biasanya kita berhenti total. Di situ lahir batin kita berusaha selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu bangun sebelum subuh,
Dan setelah subuh sampai padang gak oleh turu, ya aturan syariat itu dilakukan sebaik mungkin. Pokoknya berusaha selaras dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, saat itu sel-sel kita akan mati, yang tua-tua ya, mati, dan kemudian tumbuh sel-sel baru yang masih netral gitu ya? Masih netral dan ya ini mencerahkan batin rohani kita. Ketika itu kuat akan meluap ke lahir kita sehingga auranya terlihat kasih. Jadi sel yang baru lahir ini tadi kan ibarat kertas putih ya? Betul. Tergantung digambari apa nih, Ya, istilahnya lahir kembali, seperti lahir kembali. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ini. Apa ini? Hidup harus selaras dengan Kehendak Tuhan. kehendak Tuhan. Nah, kita tahu dari mana kalau yang saya lakukan seperti saya tadi ini sowan ke jenengan, ini selaras dengan kehendak Tuhan apa ya. selaras dengan kehendak saya sendiri? Ya. Nah, ini gimana ini? Sesungguhnya mudah, walaupun ini latihannya lama. Ya kita menangkap kehendak Tuhan itu mudah di saat hati kita benar-benar bening. Ikutilah kerentek hati sing pertama. Khotir awal. Iya, ikutilah khotir awal. Khotir awal tidak pernah membohongi kita. Sebab khotir awal itu kalau tidak dari Allah ya dari malaikat. Tangkap dan ikuti segera. Khotir awal itu pasti selaras sesuai dengan kalamullah dan sabda Rasulullah. Namun jika tidak segera dilakukan akan disusul khotir thani. Lintasan hati, bersitan hati yang kedua. Ini kalau tidak dari nafsu kita ya dari setan. Ini pasti mengajak, mendorong kita ke hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu kadang membedakannya antara ini bersitan hati atau lintasan pikiran. Apa sama itu? Enggak sama. Kalau bersitan hati itu hajis. Kalau lintasan pikiran itu khotir. Nah, ini bersitan hati itu lebih halus daripada lintasan pikiran. Ya, tadi yang jenengan maksudkan itu yang dari kerentek hati tadi itu kami membedakannya iki kerentek hati apa iki lintasan pikiran. Nah, itu bagaimana ya. ini? Ya, karena ya kalau mungkin bagi yang tahu atau yang ini memang sulit. Sulit ini untuk bisa membedakan dengan jelas. Ini harus mengalami fase demi fase ritual dan spiritual. Berarti tidak semua orang dan tidak. Ini sulit. Harus mengendapkan hati dan pikiran minimal 3 hari 3 malam. Kalau bisa seminggu, tidak sama sekali tidak mau dihampiri kenegatifan dalam arti luas. Pikiran yang negatif itu kerentek sing anane itu ya seperti orang topo itu. Seperti orang topo. Harus ya memang harus hati yang bertapa yang bisa menangkap kehendak Tuhan. Jadi yang bertapa itu bukan fisik bukan, gitu ya. Bukan fisik, hati yang bertapa. Kadang kan ada orang-orang itu bertapa ke gunung, tapi ke memang hutan. Pemula ya harus seawa-awa itu. Harus gitu. Namun tidak selamanya begitu. Kalau sudah terlatih ya topo ngerame, topo untuk pasar. Apa itu bisa dilakukan sendiri? Oh, nggak bisa, harus dibimbing. Harus ada. Pada awal. Bahaya kalau dilakukan sendiri. Harus ada pembimbing. Harus ada pembimbing karena akan memasuki wilayah yang sangat halus, tipuan, bujukan. Di situ itu
Kalau ilmu syariatnya belum matang, pemahaman Al-Quran, hadis, ijma' qiyasnya belum menguasai dengan baik, ya nggak tahu kalau ternyata itu tipuan setan atau bisikan nafsu. Ini harus dibimbing oleh ulama yang benar-benar telah memahami seluk-beluk perjalanan spiritual lah.